Oke, pada video kali ini kita akan meng-create store prosedur dengan parameter. Nah, di dalam store prosedur, ya parameter itu ada 3 jenisnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi direction-nya ya, itu ada 3 jenisnya, in, out, dan in out. Apa yang dimaksud dengan in, apa yang dimaksud dengan out, dan apa yang dimaksud dengan in out. Nah, in itu merupakan parameter yang merupakan mode default ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebuah parameter itu dapat dipas ya atau dimasukkan ke dalam, nilainya akan bisa dimasukkan ke dalam store prosedur, tetapi nilai dari variabel in itu tidak bisa diubah gitu. Sehingga ketika nanti dipanggil di luar store prosedur, maka nilai variabel tersebut tidak berubah. Yang kedua adalah out. Nah, mode out ini mengidentifikasikan bahwa store prosedur itu dapat mengubah parameter dan mengirim kembali ke program pemanggilnya. Ya, itu adalah kondisi out. Jadi, variabel out itu bisa diubah di dalam store prosedur. Nah, kemudian ketika dipanggil di luar store prosedur, maka nilainya itu bisa berubah. Sedangkan in out itu adalah mode yang dasarnya merupakan kombinasi dari mode in dan out. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke PHP-MyAdmin. Oke, jadi bagaimana cara meng-create-nya? Oke, jadi misalnya saya ingin membuat sebuah store prosedur untuk menentukan IP ya dari mahasiswa. Jadi delimiter create prosedur OSP IPK. Ya, misalnya gini. Ya, nah kemudian kita akan meng-create sebuah parameter ya. Jadi parameternya adalah in. Jadi apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah NIM mahasiswanya. Misalnya kita tulis NIM. NIM itu adalah varchar ya. Varchar 10 kalau di Unixa ya. Oke, kemudian kita tutup, baru kita bikin. Bikin, kita create misalnya. Select sum dari nilai dikali SKS per sum dari SKS ya, SIPK ya. Kemudian from detail KRS inner join dengan KRS ya, using ID KRS, kemudian inner join dengan mata kuliah ya, using ID mata kuliah ya. Oke, kemudian end kemudian delimiter seperti itu ya, from detail KRS. Nah, ini kebetulan query yang kita buat di database SIAK kita sehingga nanti menghasilkan nilai dari IPK. Nah, sekarang bagaimana menggunakan NIM ini ya. Jadi kita tambahkan di kondisi ya. Jadi ada where di sini, where NIM mahasiswa sama dengan NIM gitu. Jadi inilah fungsi dari ini NIM-nya gitu. Ya, untuk dijadikan sebagai parameter untuk menentukan IPK siapa yang nantinya akan ditampilkan. Oke. Sudah, kita akan coba go. Maka kita panggil ya variabelnya. Jadi call SPIPK ya dengan menuliskan 51001 gitu.
ya. Ini adalah variabel in-nya gitu ya. Jadi ketika kita go ya, maka yang ditampilkan adalah nilai IPK dari NIM mahasiswa ini. Ya, nah misalnya kalau kita ingin mengedit query-nya, ya saya contohkan kita ingin mengedit query-nya. Nah, kalau misalnya kita mengedit, misalnya kita ingin melakukan perubahan, ya, kita ingin melakukan perubahan di NIM, ya, misalnya saya set ya NIM, ya, saya NIM misalnya saya ubah menjadi NIM-nya 01 seperti itu. Jadi kita set NIM 01 ya. Perhatikan apa yang terjadi ya. Go. Oke, sudah berubah ya. Kemudian saya akan set add NIM. Kemudian call. Oke, lihat apa yang terjadi. Jadi untuk yang pertama ya, kita men-set variabel NIM ya. Kita gunakan add depannya. Ya, jadi add NIM kita set seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam SPIPK. Nah, ya. Nah, akhirnya muncullah IPK-nya ya. Nah, apa yang terjadi dengan NIM setelah di dalam IPK itu diubah nilai NIM-nya? Yang terjadi nilainya itu akan tetap ya. Nilainya akan tetap 1210 tetap ya, jadi tidak berubah menjadi 01 gitu karena mode-nya ya atau direction itu hanya in. Jadi hanya bisa melakukan perubahan ke dalam. Nah, bagaimana dengan out? Ya, bagaimana dengan out? Nah, jadi kalau out ya konsepnya itu mirip ya sebenarnya ya, dari query-nya. Misalnya ini IPK ya. Ini IPK saya tambahkan out. Ya. IPK saya tambahkan out. Jadi ini in out misalnya itu ya. Out IP gitu ya. Integer. Misalnya seperti itu. Ya. Default 0 misalnya itu. Ya. Atau bukan integer ya kalau IP itu ya. Bisa kita gunakan float double. IPK misalnya kita gunakan desimal. Oke, jadi saya hapus dulu ini. Out IP float ya, kita gunakan float. Kemudian ini tidak SIPK tapi kita tuliskan into ya, into IP. Oke, jadi kita masukkan ke dalam IP. Oke, ulang. Oke, selanjutnya kita ingin meng-create fuck man. Apaan ini? Oke, selanjutnya kita ingin meng-create store prosedur misalnya dengan tambahan out. Ya. Jadi di sini out IP float misalnya ya, ada variabel float. Oke, jadi SIP kita ganti into IP ya. Jadi ada tambahan SPIPK out
ya, ada out-nya di sini. Jadi ini tidak, ketika meng-call ini maka tidak ada menampilkan apapun nantinya, tetapi nanti nilai IP-nya itu akan berubah, ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, sekarang kita call kita set dulu add nim, ya, tadi 12.1.5051.001, ya. Kemudian kita call sp ipk out gitu ya. Kemudian kita masukkan add nim, kemudian kita masukkan IP gitu. Ya, kemudian baru kita select IP, ya, atau misalnya kita select nim dan IP gitu. Oke. Nah, sebelumnya ini harus ditambah set, saya lupa ya, biar jalan. Oke, sekarang kita jalankan. Maka yang terjadi adalah nilai P-nya itu akan, jadi pertama kita set name nilainya sekian, kemudian setelah di call, maka nilai P akan berubah menjadi 3,08, yaitu sesuai dengan kalkulasi dari IP-nya. Seperti itu. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan in dan out. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan in out? Ya, kalau kita menggunakan in out, ya, misalnya saya ganti ini IPK, ini in out, ya. Saya cukup menggunakan satu saja ini. Saya karena yang diminta, karena tipe datanya beda ya. Tipe datanya beda. Oke, nah sekarang misalnya saya ubah kayak tadi ya. Jadi ini IPK-nya, kita tetap gunakan out IP float gitu. Ya, ini kita jadi into float. Into IP. Oke, kemudian seperti yang tadi saya lakukan, saya set sekarang. Ya, saya set nim itu menjadi 01 gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat di sini, kalau saya ganti ini jadi in out, ya, perhatikan nanti hasilnya. Ya, saya masukkan. Jadi saya ubah nih nim-nya yang nantinya masuk, kemudian saya ubah jadi 01. Apa yang terjadi? Oke, saya call sekarang set nim 12.1.5051.1, kemudian call sp ipk in out, ya, kemudian saya panggil nim, kemudian saya panggil ip gitu. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika saya select nim, ip. Nah, gitu. Perhatikan hasilnya. Oke, jadi pertama di set nim-nya adalah nilainya sekian, kemudian kita call spipk in out, masukkan nim, masukkan ip. Nah, kemudian setelah ditampilkan, perhatikan nim itu akan berubah jadi 01. Yang artinya walaupun si nim itu bisa memberikan nilai ke dalam, tetapi juga store procedure bisa mengubah nilai nim karena modenya adalah in out. Sedangkan IP itu menggunakan out saja gitu. Oke, that's it untuk SP store procedure dengan parameter. Terima kasih.